Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kembali sama-sama kita berbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita kembali dipertemukan dalam rangka untuk membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja ayat-ayat yang telah kita bicarakan di tempat ini dapat menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil akhir, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita baik di kehidupan dunia ini dan terutama untuk kehidupan akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dapat mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh beliau, karena sesungguhnya jalan sunnah tersebutlah jalan yang betul-betul akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, materi kita pada kesempatan ini yaitu ayat ke-51 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Wa antum zalimun, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ayat yang mulia ini sesungguhnya masih membicarakan tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada Bani Israel. Hal ini seperti ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, wadhkuru ni'mati alaikum fi afwi ankum. Hendaklah kalian mengingat-ingat, maksudnya Bani Israel ya Pak ya, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, yaitu berupa pengampunan atas kalian di saat kalian menyembah patung anak sapi ketika Musa meninggalkan kalian untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat sebelumnya ya, Allah menjelaskan bahwa Bani Israel telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Nah, salah satu dari nikmat itu apa yang kita sampaikan tadi, yaitu adanya pengampunan, adanya penghapusan terhadap dosa-dosa Bani Israel setelah mereka berbuat kesyirikan, yaitu menyembah kepada patung anak sapi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'id, seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa id adalah keterangan waktu atau dzaraf zaman. Kemudian keterangan waktu di sini menunjukkan waktu yang telah lewat ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adana, kami janjikan kepada Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Musa. Nah, ini maksudnya adalah munajat ya Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk munajat di Bukit Tursina. Kemudian Nabi Musa pun berangkat ke Bukit Tursina dengan didampingi 70 orang dari yang terbaik. Ya. Jadi Nabi Musa alaihi salam didampingi 70 orang terbaik dari Bani Israel. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, 40 malam di sini maksudnya 40 hari, 40 malam ya Pak ya. Jadi bukan berarti Nabi Musa munajat di malam hari aja, enggak ya. Jadi selama 40 hari 40 malam Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa 40 hari 40 malam di dalam ayat ini ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Allah mengatakan wa wa'adana Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'asar. Ya Pak ya. Jadi 40 hari 40 malam ini dijelaskan
dijelaskan oleh Allah di surat Al-A'raf dengan dua keadaan. Yang pertama kata Allah, munajat tersebut selama 30 hari. Kemudian disambung ke yang kedua selama 10 hari. Ya. Jadi 30 hari yang pertama ini terdiri pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian 10 hari yang kedua ini jatuh pada 10 awal Dzulhijjah. Ya Pak ya. Jadi jatuh pada 10 awal Dzulhijjah. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kenapa 40 hari 40 malam tersebut dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah ini dijelaskan oleh ulama-ulama kita seperti di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit dijelaskan bahwa pada dasarnya waktu munajat yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa sebetulnya 30 hari. Akan tetapi di saat munajat selama 30 hari Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan berpuasa ya Pak ya. Jadi sambil munajat ternyata Musa pun diperintahkan untuk berpuasa. Setelah selesai 30 hari, Nabi Musa langsung bersiwak. Ya, jadi selesai 30 hari, Nabi Musa langsung bersiwak. Artinya Nabi Musa kurang nyaman dengan bau mulut karena ia puasa selama 30 hari tersebut. Kemudian selanjutnya disebabkan karena Musa langsung bersiwak dalam rangka untuk menghilangkan bau mulut, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan keadaan yang demikian. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih wangi dibanding kesturi. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la khulufu famis shaim atyabu minal misik. Sungguh bau mulut orang-orang yang berpuasa, kata Nabi kita ya, jauh lebih wangi dibanding kesturi. Jadi wallahu a'lam, dengan alasan inilah sehingga Allah tidak meridhoi Nabi Musa melakukan apa? Siwak. Ya. Kemudian Allah pun kembali memerintahkan Nabi Musa untuk berpuasa 10 hari lagi, yaitu 10 awal Dzulhijjah seperti tadi kita sampaikan ya. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, lalu kemudian setelah selesai 10 hari berikutnya, barulah Allah mengajak Nabi Musa untuk bicara. Artinya dalam keadaan bau mulut disebabkan karena puasa, saat itulah waktu yang diridhoi oleh Allah untuk berbicara dengan Nabi Musa.
Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ini merupakan sebuah petunjuk di mana dalam agama kita juga dianjurkan untuk berpuasa di 10 awal Dzulhijjah. Ya Pak ya. Jadi dianjurkan berpuasa di 10 awal Dzulhijjah. Jadi bagi Nabi Musa, puasa yang dianjurkan dan yang diperintahkan sebulan penuh di bulan Dzulqa'dah, kemudian ditambah lagi 10 hari dari awal Dzulhijjah. Jadi secara jumlah sama dengan puasa yang diperintahkan kepada kaum muslimin ya Pak ya. Kita diperintahkan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian kita juga dianjurkan berpuasa di 10 awal Dzulhijjah. Ya Pak ya. Jadi wallahu a'lam, petunjuk atau perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa hampir sama secara jumlah ya dengan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bani Israel yang ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara membuat patung anak sapi dari emas, lalu kemudian patung anak sapi ini disembah. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, adapun orang yang merencanakan kesyirikan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Samiri. Ya Pak ya. Nah beliau, laki-laki yang bernama Samiri, seperti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, beliau adalah orang yang dilahirkan di waktu yang sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Artinya Samiri dengan Nabi Musa adalah dua laki-laki yang terlahir dari Bani Israel, dan mestinya kedua orang ini dibunuh oleh Fir'aun. Akan tetapi Nabi Musa selamat dari pembunuhan Fir'aun dengan cara yang sudah kita ketahui ya Pak ya. Beliau hanyut di Sungai Nil, kemudian diangkat oleh keluarga Fir'aun lalu dibawa ke istana. Nah di istana Fir'aunlah Nabi Musa tumbuh menjadi besar. Karena ia berada di istana Fir'aun, diasuh oleh keluarga Fir'aun, maka Nabi Musa pun selamat dari pembunuhan. Adapun Samiri ini ya lahir di waktu yang sama dengan Nabi Musa. Hanya saja ia selamat dari peraturan yang ditetapkan oleh Fir'aun bahwa bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel mesti dibunuh. Dengan cara apa? Dengan cara ia disembunyikan oleh orang tuanya di sebuah gua di dalam atau di pegunungan. Nah
Samiri selama berada di dalam gua persembunyian, ya Pak ya, beliau diasuh oleh Jibril. Cuman wallahu a'lam ya, kisah ini kisah Israiliyat, bisa dipercaya, bisa juga ditolak. Hanya saja Imam Ibnu Katsir menceritakan ini di dalam tafsir beliau surat Al-A'raf ya, ketika ayat bercerita tentang hal yang sama dengan ayat yang sedang kita bicarakan. Jadi wallahu a'lam jamaah sekalian, yang mengasuh Samiri di dalam gua di mana ia diselamatkan oleh orang tuanya gitu ya, adalah malaikat Jibril. Maka oleh karena itu ya, Samiri ini ya kenal dengan malaikat Jibril. Baik. Ketika Nabi Musa alaihi salam hendak pergi bermunajat ke Bukit Tursina, panggilan atau janji tersebut disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Musa dengan cara mendatangi Nabi Musa pada saat itu, Pak. Ya. Maka melihat Jibril, ini Samiri ini kan kenal dengan Jibril ya. Ia melihat Jibril datang kepada Nabi Musa dalam rangka menyampaikan perintah untuk munajat. Wallahu a'lam, Samiri pun mengambil pasir jejak tapak kuda yang ditunggangi oleh Jibril. Ya Pak ya. Jadi pasir bekas pijakan kuda yang ditunggangi oleh Jibril, ini dikumpulin oleh Nabi Samiri. Ya. Jadi dikumpulin oleh Samiri. Kemudian singkat cerita Nabi Musa pun berangkat munajat ke Bukit Tursina. Lalu apa yang dilakukan oleh Samiri? Samiri mengumpulkan emas-emas dari Bani Israel. Lalu kemudian emas-emas ini dibentuk menjadi patung anak sapi. Nah setelah terbentuk ya Pak ya, patung anak sapi tersebut, nah ini si Samiri memasukkan pasir yang tadi diambil ya, bekas pijakan kuda tunggangan malaikat Jibril. Nah ini pasir ini dimasukkan ke dalam patung anak sapi tadi. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, lahu huwa. Patung anak sapi ini pun berbunyi. Jadi ada suaranya, Pak. Ya. Jadi qadarullah, ini atas izin Allah ya. Setelah Samiri memasukkan pasir tadi, nah ini patung anak sapi ini punya suara. Lalu kemudian Samiri pun mengajak Bani Israel untuk apa? Untuk menyembah patung anak sapi tersebut. Kata dia apa? Sesungguhnya inilah Tuhan yang dilupakan oleh Nabi Musa. Jadi wallahu a'lam, Samiri mengatakan Nabi Musa juga sebetulnya menyembah patung anak sapi ini. Cuman Nabi Musa ya melupakan sesembahan tersebut. Nah hingga pada akhirnya jamaah sekalian, Bani Israel semuanya ya, hampir semuanya menyembah kepada patung tersebut. Nah Nabi Harun pun datang mencegah. Nah ini nggak bisa dicegah. Ya, mereka lebih percaya terhadap apa yang disampaikan Samiri karena memang mereka adalah orang-orang yang jahil. Ya Pak ya. Jadi wallahu a'lam, demikianlah Bani Israel beralih dari menyembah Allah Subhanahu wa taala menjadi menyembah patung dalam waktu yang sangat singkat ya Pak ya. Cuman 40 hari.
Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di saat Bani Israel telah menyembah patung anak sapi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu tentang keadaan yang menimpa Bani Israel kepada Nabi Musa. Artinya Allah menceritakan bahwa orang-orang Bani Israel telah melakukan kesyirikan, telah menyembah patung anak sapi. Akan tetapi berita yang disampaikan oleh Jibril ini, Pak ya, berita yang disampaikan oleh Jibril ini ditanggapi oleh Nabi Musa dengan sikap dingin-dingin aja. Artinya mudah saja kata Nabi Musa untuk memperbaiki mereka nanti. Ya. Jadi nanti ya insya Allah gampang untuk memperbaiki, mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Jadi berita tentang kesyirikan yang dilakukan Bani Israel disampaikan Jibril kepada Musa. Lalu Nabi Musa menanggapi berita itu dalam keadaan dingin-dingin saja gitu ya. Nah, terkait hal ini Nabi kita SAW bersabda ya Pak ya, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Abbas. Nabi kita bersabda, laisa al-khabaru kal mu'ayanah. Ya Pak ya. Kabar berita kata Nabi tidaklah sama dengan kejadian yang disaksikan langsung dengan kedua mata. Ya Pak ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Nabi kita. Kabar berita tidaklah sama dengan kejadian yang disaksikan secara langsung oleh kedua mata kita. Jadi Nabi Musa saat mendapatkan info dari Jibril tadi ya, atas kesyirikan yang dilakukan Bani Israel, ya Nabi Musa tenang-tenang aja. Ya, Nabi Musa nggak begitu khawatir gitu loh Pak. Akan tetapi setelah Nabi Musa kembali dari munajat, lalu ia menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaumnya Pak ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa saat itu? Nabi Musa melemparkan alwah. Kita ketahui bahwa alwah inilah yang diterima Nabi Musa ya saat ia munajat di Tursina. Jadi alwah itu lempengan-lempengan. Kemudian disitulah kitab Taurat tertulis Pak. Ya. Jadi ini dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam saat turun dari Tursina, saat selesai munajat tadi Pak ya. Nah sambil membawa alwah, lalu kemudian Nabi Musa melihat langsung kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israel. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Nabi Musa melemparkan apa? Alwah sampai pecah. Kemudian selanjutnya Nabi Musa pun mencari Harun saudaranya. Lalu kemudian ia pun mencekik Harun. Coba Bapak lihat ya, berapa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Musa saat ia menyaksikan langsung kesyirikan yang dilakukan Bani Israel. Ada dua. Yang pertama, alwah dilemparkan sampai pecah. Kemudian yang kedua, ia mencekik saudaranya Harun. Maka karena itu jemaah sekalian yang saya muliakan, sikap seseorang ya, sikap seseorang akan jauh berbeda Pak. Apabila ia mengetahui sebuah kejadian hanya sebatas berita dengan melihat kejadian secara langsung, itu pasti berbeda Pak. Ya. Sebagai contoh misalkan,
dalam agama kita pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan demonstrasi. Jadi tidak dibenarkan gitu Pak ya. Karena agama kita agama yang beradab. Nasihat amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah ini pun mesti dilakukan dengan cara yang beradab. Jadi agama kita itu sangat menjunjung tinggi adab. Nah, wallahu alam, saat kemarin ya pemilihan gubernur ya di DKI beberapa tahun yang lalu gitu ya, itu salah satu calon yang maju beragama Nasrani. Nah ini warga kaum muslimin yang tinggal di DKI banyak sekali yang berdemo Pak ya, menolak calon gubernur dari non muslim. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kasus demonstrasi ini ditanyakan oleh seseorang terhadap syekh di Saudi. Nah apa kata syekh tersebut? Ia katakan ya kaum muslimin yang tinggal di Jakarta ya mestinya bersabar. Mestinya jangan melakukan demonstrasi. Sampaikanlah aspirasi dengan cara yang benar. Jadi wallahu a'lam, nasihat yang disampaikan oleh syekh ini sesungguhnya inilah kebenaran. Akan tetapi nasihat ini disampaikan oleh syekh tersebut disebabkan karena ia tidak melihat langsung bagaimana kondisi Jakarta saat itu. Sehingga apa? Ia bisa memberikan solusi permasalahan dengan cara yang hikmah. Akan tetapi kalau misalkan ya syekh ini berada di lokasi yang sedang kita ceritakan sekarang, tidak menutup kemungkinan fatwa yang hendak ia sampaikan ya nggak sama dengan ketika ia berada di tempat yang jauh dari lokasi yang kita sampaikan tadi. Jadi wallahu a'lam, persoalan-persoalan semacam ini Pak sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Artinya kita mendengar berita bobotnya nggak sama dengan kita menyaksikan sebuah berita secara langsung. Jadi di sini butuh pertimbangan-pertimbangan, ya. Di sini butuh kebijaksanaan. Makanya Nabi kita sendiri mengatakan ya nggak sama, bobotnya nggak sama. Berita yang kita dengar yang sampai kepada kita dengan sebuah kejadian yang kita lihat secara langsung, ya. Jadi Nabi Musa aja saat melihat kejadian di mana umatnya telah melakukan kesyirikan, Nabi Musa melakukan apa? Tindakan yang terlarang gitu loh. Ya, alwah dilemparkan, saudaranya Harun dicekik. Jadi wallahu alam, jamaah sekalian yang saya muliakan, di sini ada pemahaman terhadap hukum yang mesti penuh dengan pertimbangan ya. Melihat keadaannya tidak sama, itu yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, wa antum zalimun. Kalian Bani Israel zalimun, telah melakukan kezaliman. Nah jamaah sekalian yang saya muliakan, mengalihkan penyembahan kepada sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, ini kezaliman ya Pak ya. Artinya menyembah mestinya hanya kepada Allah, lalu disalahgunakan kepada sesuatu yang lain, maka ini adalah sebuah kezaliman. Jamaah sekalian yang saya muliakan, bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, berbuat syirik atau menyembah kepada sesuatu yang lain dari Allah, ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Seperti di surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan,
Setelah Bani Israel melakukan kezaliman yang sangat besar tadi ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia yang sangat besar kepada mereka. Apa karunia yang sangat besar tersebut? Allah memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa mereka seperti dikatakan di ayat berikutnya ya Pak ya. Allah mengatakan summa afauna ankum. Kemudian Bani Israel yang menyembah patung anak sapi tadi dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di dzalik, setelah yang demikian. Maksudnya pengampunan dan maaf atas dosa-dosa mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka bertaubat. Dan di dalam ayat yang lain insyaallah akan kita bicarakan ya Pak ya. Di waktu yang akan datang akan kita bicarakan. Mereka bertaubat dengan cara saling membunuh antara satu dengan yang lain, Pak. Ya. Jadi cara bertaubat mereka seperti itu. Nah, setelah mereka bertaubat dengan cara yang sangat menakutkan ya Pak ya, pada akhirnya Allah memberikan pengampunan atas dosa-dosa mereka. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, adanya pengampunan atas dosa-dosa ini nikmat yang sangat besar. Maka di akhir ayat ini Allah tegaskan ya Pak ya, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi wallahu a'lam ya, karena besarnya nikmat pengampunan terhadap dosa, Allah katakan ya itu mesti disyukuri. Baik, jemaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti kita ketahui bahwa apabila seseorang bertaubat dari dosa, persoalan pertama yang mesti ia lakukan an-nadamah, menyesali dosa tersebut, Pak. Ya. Jadi dosa tersebut mesti disesali. Kemudian setelah menyesali dosa-dosa, ia mesti memperbaiki diri dengan cara memperbanyak ibadah. Ya. Jadi bertaubat itu enggak cukup hanya sebatas menyesali perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dilakukan, enggak cukup, Pak. Nah, ini penyesalan ini harus dibarengi dengan upaya memaksimalkan diri dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, memaksimalkan diri dalam beribadah kepada Allah pasca bertaubat, inilah syukur tadi, Pak. Ya, inilah syukur tadi. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, perlu kita ketahui ya, bahwa salah satu dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Ya. Allah memaafkan dan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka di dalam Al-Qur'an kalau misalkan kita lihat ya Pak ya, Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, ini sering digandengkan oleh Allah dengan Rahim. Ghafurur Rahim misalkan ya. Allah Maha Pengampun, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Apa maksudnya? Sehingga Allah menggandengkan dua nama ini. Nah, ulama-ulama kita seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa salah satu dari bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ia memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya Pak ya, ini bagian dari kasih sayang Allah. Kemudian di dalam ayat ini seperti kita sampaikan tadi, Allah menegaskan adanya pengampunan terhadap dosa ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang mesti
disyukuri. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian di ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang sesuatu yang didapatkan oleh Nabi Musa ketika ia munajat selama 40 hari 40 malam. Allah mengatakan di sini wa id ataina Musal kitab. Dan di saat itulah kami memberikan kepada Musa sebuah kitab. Nah, kitab yang dimaksud di sini At-Taurat. Kitab Taurat ya Pak ya. Jadi kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa sekaligus ya Pak ya. Sekaligus dalam bentuk apa tadi? Lempengan-lempengan. Bahkan namanya alwah ya Pak ya. Namanya alwah. Bahasa kitanya lempengan-lempengan. Cuman banyak penafsiran terkait lempengan-lempengan ini jenisnya apa gitu ya. Ada yang mengatakan terbuat dari batu, ada yang mengatakan terbuat dari emas, macam-macam. Nah, jadi intinya lempengan-lempengannya disinilah Taurat itu tertulis. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan lempengan-lempengan Taurat itu, 70 orang terbaik Bani Israel tadi mendengar. Ya, mendengar apa Pak? Mendengar goretan pena saat Allah menulis alwah. Saat Allah menulis Taurat di atas alwah. Jadi mereka mendengar suara goretan gitu Pak. Sampai seperti itu nikmat yang didapatkan oleh Bani Israel. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Pak ya, bahwa sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tangannya sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia. Ya Pak ya. Jadi sesuatu yang diciptakan oleh Allah atau dibuat oleh Allah dengan tangannya sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia. Nah, salah satu yang diciptakan dan dibuat oleh Allah dengan menggunakan tangannya sendiri adalah alwah, Taurat yang ditulis di atas alwah. Ini langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian alwah ini adalah sesuatu yang sangat agung. Akan tetapi seperti yang kita ceritakan tadi ya, sekalipun alwah ini sesuatu yang sangat agung, disebabkan karena Musa marah ketika melihat kesyirikan terjadi, alwah yang begitu agung dibanting, dilemparkan sampai pecah. Baik, kira-kira selain alwah yang langsung dibuat atau diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, apa lagi Pak? Nabi Adam alaihissalam. Ya Pak ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam, ya, postur tubuhnya itu langsung dibentuk oleh Allah dengan tangannya. Khalaqtuhu biyadayya, kata Allah. Aku ciptakan, aku bentuk Adam itu dengan kedua tanganku. Jadi wallahu a'lam ya, sekalipun banyak orang yang mengatakan manusia tercakap, terganteng Nabi Yusuf, sebetulnya enggak. Ya, Nabi Adam itu jauh lebih cakap dibanding Nabi Yusuf. Karena Adam itu tadi ya, yang membentuk adalah Allah sendiri langsung. Tidak dengan kata-kata kun fayakun, tapi langsung Allah yang mengerjakan. Jadi Nabi Adam jauh lebih cakap ya dibanding Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya saja apa? Nabi Yusuf terkenal cakap karena dipublish, itu aja. Karena di apa? Karena diceritakan oleh Al-Quran. Sebetulnya kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh Nabi, sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, hal ini sangat agung dan sangat sempurna. Ya, Nabi Adam jauh lebih sempurna, lebih cakap dibanding Yusuf.
karena itu nanti orang-orang surga itu Pak ya, orang-orang surga secara postur ya, secara postur mereka akan disamakan dengan postur tubuh Nabi Adam alaihissalam. Tidak disamakan dengan postur tubuh Nabi Yusuf. Karena seandainya Nabi Yusuf lebih cakap dibanding Nabi Adam, niscaya orang-orang surga nantinya akan disamakan posturnya dengan Nabi Yusuf. Ternyata tidak. Nah ini dalil yang kedua sebagai petunjuk bahwa Adam lebih cakap dibanding Nabi Yusuf. Nah oleh karena itu yang ingin saya sampaikan Pak ya, banyak orang-orang yang melakukan kekeliruan, terkhusus para ibu-ibu. Saat ia mengandung seorang anak di dalam rahim, ini sering dibacakan surat Yusuf. Supaya apa? Supaya anaknya nantinya cakap gitu ya. Nah kalau misalkan mau anaknya ini nantinya cakap, ya yang cakap kan sebetulnya Nabi Adam, bukan Nabi Yusuf. Ya baca dong surat Adam, kira-kira ada gak Pak? Nggak ada. Maka dengan demikian nggak ada tuntunannya itu Pak. Ya, nggak ada anjurannya gitu ya. Jadi wallahu a'lam masih banyak ibu-ibu yang melakukan hal seperti itu. Ya, ini bukan dari agama kita Pak. Ya, jadi wallahu a'lam ini sebuah kekeliruan. Jika ditujukan hal ini untuk mendapatkan anak yang cakap seperti Nabi Yusuf, ya Yusuf itu bukan orang paling cakap. Ya, bukan orang paling cakap. Lalu apa dong tujuannya? Ya nggak jelas. Maka oleh karena itu ini mesti ditinggalkan ya. Ini termasuk sebuah kekeliruan ya. Karena nggak sesuai dengan fakta yang ada ya. Faktanya yang saya sampaikan tadi, Adam adalah manusia terbaik, tercakap dan paling sempurna gitu ya secara kostum. Karena memang Allah yang menciptakan Adam secara langsung dengan menggunakan kedua tangan Allah. Alasannya seperti yang saya sampaikan tadi. Orang-orang surga akan disamakan oleh Allah dengan postur tubuh Nabi Adam alaihissalam. Baik. Kemudian kira-kira apa lagi Pak? Yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Apalagi? Ada satu lagi kata Nabi SAW. Yang Allah kerjakan dengan kedua tangannya. Yang ketiga adalah Firdaus, surga Firdaus. Iya Pak ya. Jadi kata Nabi SAW, surga Firdaus itu adalah surga paling tinggi. Ya Pak ya. Kenapa Firdaus ini menjadi surga yang paling mulia, paling tinggi? Karena dekorasinya itu yang membuat ya Allah secara langsung. Jadi Allah yang menata taman-taman yang ada di Firdaus itu Pak. Jadi wallahu a'lam tata letak semuanya gitu ya, dekorasi dari keindahan Firdaus itu langsung dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hal-hal yang dibuat atau diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Nah, ini adalah sesuatu yang sempurna. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi yang perlu kita ketahui Pak ya, dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa kitab Taurat Allah tulis di atas lempengan-lempengan atau alwah, dan alwah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Ya, alwah ini sesuatu yang sangat mulia. Akan tetapi sekalipun mulia, ternyata Nabi Musa saat marah ketika menyaksikan kesyirikan, alwah ini dibanting. Baik. Apa yang mesti kita pahami dari sini? Yang pertama, ya seperti yang kita sampaikan tadi Pak ya. Yang pertama seperti yang kita sampaikan tadi, sikap kita itu enggak menjamin akan hikmah-hikmah aja gitu ya, akan bijaksana saat kita berada di TKP sebuah kejadian. Enggak menjamin Pak. Ya, enggak menjamin. Berbeda dengan sikap kita saat membaca berita atau mendengar berita. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita lihat kemarahan Nabi Musa memuncak gitu Pak ya. Disebabkan karena ia melihat apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita mesti membenci kesyirikan. Ya.
kita harus marah melihat perilaku-perilaku kesyirikan tersebut. Jadi nggak boleh kita menunjukkan sikap ridho atau senang terhadap perbuatan syirik. Kita harus tampakkan bahwa kita benci dengan hal itu, Pak. Ya, karena wallahu a'lam apa yang dikatakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ia harus mencegah. Mencegah di sini artinya karena ia membenci. Ya Pak ya. Jadi harus dicegah dengan kedua tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia nggak mampu ya dengan lisan. Kemudian kalau misalkan nggak mampu juga dengan lisan, ya kita benci di dalam hati kita. Jadi pada intinya kita harus membenci atau barrok, ya Pak ya, berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan atau maksiat-maksiat yang lain. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini di dalam ayat ini Pak ya, wal furqan. Nah, wal furqan di sini maksudnya Taurat juga Pak ya, bukan berarti yang diterima Nabi Musa yang pertama ada Taurat, yang kedua ada namanya Al-Furqan gitu ya, enggak. Jadi wal furqan di sini maksudnya Taurat juga, hanya saja wal furqan di sini menjelaskan sifat dari Taurat itu. Nah, seperti dikatakan oleh ulama-ulama kita Al-Furqan, ini bentuk kalimatnya masdar Pak ya. Masdar bimakna al-fa'il. Jadi Al-Furqan artinya al-fariq. Apa al-fariq? Pembeda. Ya. Jadi Taurat itu Al-Furqan sebagai pembeda, itu maksudnya Pak ya. Sebagai pembeda antara apa? Antara yang hak dengan yang batil. Jadi di dalam kitab Taurat dijelasin Pak, mana yang hak, mana yang batil. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, sama dengan Al-Quran juga Pak ya. Al-Quran juga berfungsi sebagai Al-Furqan. Bahkan kalau di kitab-kitab Pak ya, ada surat khusus namanya Al-Furqan. Artinya apa? Al-Quran tersebut berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, perlu diketahui bahwa ketentuan ini hak, ini batil harus ditentukan berdasarkan kitab. Bisa dipahami nggak? Perbuatan ini misalkan benar atau tidak, ya, ini mesti ditentukan dengan kitab. Artinya mesti ditentukan dengan dalil. Sebuah aktivitas ini terlarang atau tidak harus ditentukan dengan kitab. Bahkan sebuah keputusan pun, katakan misalkan kita mengatakan ini sesat, dolal misalkan ya. Kemudian ini ma'ruf, baik, benar. Nah ini ucapan kita ini harus dengan bimbingan kitab, harus dengan bimbingan ayat. Jadi nggak boleh bermudah-mudah untuk mengatakan ini sesat, ini benar, nggak boleh. Apalagi kalau misalkan keputusan kita bahwa ini sesat, ini benar, didasarkan kepada hawa nafsu. Ini keliru Pak. Nah yang banyak terjadi ya Pak ya, yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita ya, menentukan ini hak, ini sesat berdasarkan apa Pak? Hawa nafsu. Ini yang sering terjadi Pak. Jadi ini nggak boleh terjadi Pak. Kalaupun kita harus mengatakan ini hak, ini batil, ini sesat, acuannya apa? Mesti kitabullah, mesti hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hawa nafsu, bukan syahwat, bukan kepentingan.
Ya Pak ya, bukan kepentingan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, sebagai contoh misalkan di surat Al-Mutaffifin, ya Pak ya, di surat Al-Mutaffifin, pemuka-pemuka Quraisy mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Muhammad, ya Pak ya, adalah orang-orang sesat. Ya. Jadi mereka mengatakan siapapun yang ikut dengan dakwah Muhammad, mereka itu adalah orang-orang sesat. Nah, ini yang dikatakan orang-orang Quraisy, mereka sesat. Mereka sesat. Nah, patokannya apa? Karena udah berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ya. Jadi setiap orang yang berbeda dengan apa yang mereka yakini, labelnya apa? Sesat. Ya, labelnya sesat. Nah, ini kekeliruan, Pak. Kekeliruan ya. Makanya di surat Al-Mutaffifin Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy melihat pengikut-pengikut Muhammad, apa kata mereka? Sesungguhnya orang-orang itu orang-orang yang sesat. Dasarnya apa tadi? Karena pengikut Muhammad sudah berbeda dengan keyakinan mereka. Nah, coba kita lihat di ayat berikutnya apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ma ursilu. Kenapa mereka mengatakan pengikut Muhammad sesat? Padahal mereka bukanlah orang-orang yang diutus. Maksudnya orang-orang yang diutus itu siapa, Pak? Para nabi-nabi. Jadi yang berhak mengetahui mana yang sesat, mana yang benar selain kitabullah. Yang kedua apa? Nabi-nabi atau rasul-rasul. Ya Pak ya? Maka oleh karena itu standar kebenaran, ini kebenaran nih gitu ya, juga kembali kepada dua hal tadi Pak. Ini kebenaran jika memang sesuai dengan ayat Allah. Karena ayat Allah tadi apa? Al-Furqan. Kemudian ini sebuah kebenaran ya jika sesuai dengan apa yang disampaikan nabi-nabi. Dalam hal ini nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah sebaliknya juga jamaah sekalian, saat kita hendak menentukan ini kebatilan gitu ya, ini kebatilan. Kira-kira ada nggak petunjuknya di dalam kitab bahwa ini sebuah kebatilan? Nah, ini ya harus betul-betul jelas. Kemudian ini kebatilan, ya kira-kira ada nggak petunjuknya dari Rasul, dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini mesti jelas Pak. Jadi kalau misalkan ada ya petunjuk terkait kebatilan sesuatu dan kebenaran sesuatu, nah inilah yang mesti kita ikuti. Kemudian kalau misalkan tidak ada petunjuk yang menjelaskan kebatilan dan kebenaran sesuatu dari dua sumber tadi, ya ini nggak boleh dilakukan. Ya contoh seperti yang saya sampaikan tadi ya, banyak orang yang teriak-teriak ini salah, ini dosa, ini kesesatan. Tapi standarnya apa Pak? Standarnya hawa nafsunya, kepentingannya. Ya, banyak yang seperti itu. Ya contoh misalkan Pak ya, korupsi gitu ya. Korupsi itu kira-kira kejahatan enggak? Kejahatan. Cuman saat nafsu yang menjadi standar kebenaran dan kejahatan, korupsi bisa menjadi kebenaran. Ya contohnya kalau misalkan yang korupsi dari kelompok kita, kira-kira korupsinya gimana Pak? Dibela, ya dibela biar bisa selamat gitu ya. Koruptornya itu dibela karena satu kelompok gitu ya, karena satu kelompok. Nah ini nih ya bahayanya kalau kita jadikan standar kebenaran itu dari nafsu kita. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ini sangat penting Pak ya. Contoh yang kedua nih, kira-kira
apabila kita sholat sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi, ini kebenaran atau tidak? Kebenaran. Ini kebenaran. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian layaknya kalian melihat aku salat. Jadi kalau kita salat sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi, ini kebaikan. Nah, jemaah sekalian, kalau misalkan kita benci terhadap seseorang yang belum menjalankan salat sesuai dengan sunnah yang kita pahami, akan tetapi standarnya salat kita, kira-kira ini benar atau enggak? Salah. Itu loh Pak. Jadi ada orang yang sholat di sebelah kita, sholatnya masih ya jauh dari sunnah gitu ya. Ini sholat ini keliru nih, belum sama sholat saya. Salah. Kenapa demikian? Karena ia jadikan dirinya sebagai standar sholat yang benar. Lalu bagaimana sikap yang semestinya? Ya sholat orang ini masih keliru karena belum sesuai dengan standar Nabi. Dan perlu kita ketahui, standar sholat yang datang dari Nabi bervariasi. Ya Pak ya. Mungkin yang kita pahami hanya satu keadaan aja Pak. Katakan misalkan yang kita pahami bacaan zikir iftitahnya ya Allahumma ba'id gitu ya. Si orang yang tadi membaca Allahu Akbar kabira, kita katakan dia bukan sunnah. Karena standar yang kita baca Allahumma ba'id. Yang dibaca sama dia tadi apa? Allahu Akbar kabira, kita katakan bukan sunnah. Kalau sholatnya diajukan kepada Nabi, kira-kira Nabi mengakui enggak Allahu Akbar kabira sebagai bacaan iftitah? Mengakui. Berarti sholatnya sunnah juga. Kalau distandarkan kepada Nabi, jangan distandarkan pada diri kita, jangan distandarkan pada amalan yang kita lakukan, nggak boleh. Bahkan kalau misalkan kita perhalus ya Pak ya, ini adalah kesombongan. Sholat yang kita lakukan biar kata udah sesuai dengan sunnah. Kalau sholat kita jadikan standar kebenaran untuk sholat orang lain, ini kesombongan. Kenapa? Kita jadikan diri kita sebagai standar agama. Padahal kita bukan siapa-siapa Pak. Kita tuh sama-sama pengikut. Biar kata ulamanya udah luas sekali ilmunya gitu Pak ya. Ulama seperti itu pun ya pengikut yang berhak untuk menjadi standar dalam kebenaran dan ketentuan yang batil gitu ya. Hanya Nabi dan kitabullah. Jadi kalau misalkan terjadi kasus seperti yang tadi saya sampaikan, dan jujur aja Pak, ini banyak terjadi di teman-teman yang udah cinta sunnah. Jadi spontanitas saja menvonis orang yang sholatnya nggak sama dengan dia itu bukan sunnah. Belum tentu sholat orang itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang katakan misalkan iftitah tadi ya, yang kita ketahui Allahumma ba'id. Padahal yang datang dari Nabi setidaknya berapa jalur Pak? Ada 7 minimal. Ya, doa iftitah itu ada 7 minimal. Ya, lalu kalau misalkan orang membaca iftitah yang berbeda dengan kita katakan bukan sunnah. Dari mana ceritanya bisa begitu? Ceritanya ya kita jadikan diri kita sebagai standar kebenaran. Ini nggak boleh, sombong ini Pak. Ya, ini kesombongan. Ya, jadi wallahu a'lam jemaah sekalian yang saya muliakan. Jadi kitab adalah standar pertama yang akan menentukan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Ar-Rusul, para nabi-nabi. Dalam hal ini bagi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam hadis Nabi kita mengatakan ya Pak ya, innal halala bayyin. Yang halal itu semuanya udah kujelaskan kata Nabi. Wa innal harama bayyin. Yang haram-haram, yang terlarang juga udah kujelasin kata Nabi. Wa ma bainahuma umur mustabihat. Di antara keduanya ya persoalan-persoalan syubhat. Jadi udah jelas Pak hukum dalam agama kita. Nah, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir dari ayat ini mengatakan apa? La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan kitab itu kalian mendapatkan hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Ada 2 Pak ya. Hidayah yang pertama al-ilmu. Ya Pak ya. Jadi ilmu pengetahuan kita terkait halal dan haram. Ini sumbernya mesti dari
kitab. Ya Pak ya. Kemudian apa hidayah yang kedua? At-taufiq. Kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya udah dapat kita lakukan Pak. Hidayah berupa ilmu dapat kita cari. Kemudian ilmu ini dapat kita amalkan. Insya Allah kitalah orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim. Kita ketahui bahwa siratal mustaqim adalah jalan lurus, ujungnya atau endingnya adalah surga. Ya Pak ya. Kenapa demikian? Karena di siratal mustaqim ini, seperti di surat Al-Fatihah dijelaskan Pak ya, enggak masuk dua kelompok manusia. Yang pertama siapa? Al-maghdub, orang yang dimarahi. Nah, orang yang dimarahi oleh Allah nggak bakal bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang dimarahi oleh Allah? Orang-orang Yahudi secara khusus. Cuman secara sifat bisa mencakup siapapun. Artinya apa sifat mereka sehingga mereka dimarahi oleh Allah? Mereka berilmu tapi nggak beramal. Ya Pak ya. Nah ini nih, mereka berilmu tapi enggak beramal. Artinya yang tadi saya sampaikan Pak, hidayah al-ilmi. Nah ini nih, pertama ya. Jadi kalau misalkan kita betul-betul berupaya untuk mendapatkan ilmu, ya kita tuh insya Allah berada di atas siratal mustaqim. Kemudian kelompok kedua yang tidak akan mungkin bisa berjalan di atas siratal mustaqim, kata Allah siapa? Ad-dallin. Nah siapa mereka? Secara khusus orang-orang Nasrani. Cuman sifat mereka sehingga mereka dikatakan oleh Allah sesat, mungkin saja menjadi sifat kita semua. Nah apa sifat mereka? Apa keadaan mereka? Cenderung beramal, tapi nggak ada ilmunya. Ya, jadi amal jalan terus, ilmunya nggak ada. Nah ini bisa aja terjadi pada diri kita Pak. Nah ini nih, orang yang beramal aja tanpa ditopang dengan ilmu, ini bukan orang-orang yang bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ya kita harus berupaya sebagai apa? Sebagai orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Dengan cara apa? Mengkombinasikan amal dengan ilmu. Jadi saat kita beramal, upayakan ilmu dulu terlebih dahulu ya. Ilmunya dulu. Ya, jangan beramal kalau belum tahu ilmunya. Ya, jadi perjelas dulu. Ini ilmunya bagaimana? Nah, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, waktunya udah habis ya. Nah, intisari yang bisa kita ambil ya Pak ya, ringkas aja ya. Intisari yang mesti kita ambil dari 3 ayat yang kita bicarakan tadi. Yang pertama, munajat. Ya, munajat kepada Allah. Ini merupakan sunnah-sunnah yang dilakukan, para nabi-nabi. Artinya apa sih munajat itu Pak? Menyendiri dengan Allah, berduaan dengan Allah. Tadi kita katakan Nabi Musa didampingi 70 orang terbaik Bani Israel. Nah ini mereka di tempat terpisah Pak. Adapun yang munajat secara langsung kepada Allah adalah Musa sendiri. Ia berduaan dengan Allah. Nah Nabi kita SAW pun berduaan dengan Allah sebelum ia diangkat menjadi Rasul. Kapan kejadiannya Pak? Di Gua Hiro. Jadi Nabi bersendiri di sana, berkhalwat dengan Allah, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka oleh karena itu munajat, berduaan, berkhalwat dengan Allah ini merupakan sunnah para nabi-nabi. Maka oleh karena itu kita pun sangat dianjurkan sebagai pengikut para nabi ya, sebagai pengikut nabi ya, kita juga dianjurkan untuk bermunajat, berkhalwat, berduaan dengan Allah. Kira-kira kapan waktunya Pak?
saat sepertiga malam terakhir. Ya Pak ya, jadi bermunajatlah, berkhulwatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa kita dianjurkan untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita terbiasa dalam keadaan seperti itu. Supaya kita terhibur dengan keadaan seperti itu. Supaya kita tidak sedih dengan keadaan seperti itu. Jadi saat kesendirian kadang-kadang kita sedih Pak. Ya. Jadi dalam keadaan sendiri nih, kadang-kadang kita sedih gitu loh Pak. Nah, kalau Bapak terbiasa khalwat dengan Allah, kesendirian Bapak itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Karena di dalam kesendirian itu ada Allah. Kadang-kadang apa namanya ya? Dalam keadaan sendiri gitu ya, kita takut sehingga kita sedih gitu ya. Nah, jangan salah, di dalam kesendirian itu ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam, keimanan seseorang itu kata ulama-ulama kita belum bagus di saat ia sepi ketika sendiri, kemudian ia terhibur ketika banyak orang. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi standar kebahagiaan kita itu masih terkait dengan orang gitu loh. Terkait dengan orang. Kalau orangnya banyak kita riang, kalau orangnya sedikit kita sedih. Ini orang ini belum dikatakan memiliki keimanan yang sempurna Pak. Bagaimana orang-orang beriman itu? Saat sendiri dan banyak, ia tetap dalam keadaan yang bahagia, konstan gitu ya, nggak dipengaruhi oleh keadaan gitu ya. Jadi wallahu a'lam, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala ini sangat perlu karena ini merupakan standarisasi keimanan. Yang kedua, berkhulwat berduaan dengan Allah ini sebuah upaya nanti agar saat dikubur kita juga merasa nggak ada yang kurang gitu loh Pak. Jadi dikuburkan kita pasti sendiri ya. Cuman saat kita di dunia terbiasa khalwat berduaan dengan Allah, saat sendiri dikubur pun tetap bahagia Pak, tetap senang. Ya, karena kita dengan Allah itu nggak ada batas sekalipun kita berada di kubur. Nah, baik. Jadi ini yang pertama ya, munajat khalwat dengan Allah sunnah para nabi-nabi, maka kita pun dianjurkan untuk melakukan hal yang demikian. Kemudian selanjutnya berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi Pak ya, intisari kedua yang mesti kita petik dari ayat ini, kita harus menegakkan al-wala dan al-barra. Artinya apa? Kita harus loyal terhadap kebenaran, kemudian harus benci terhadap keburukan. Ya, jadi nggak boleh dibalik Pak. Kita loyal sama keburukan, lalu kita benci sama kebenaran, nggak boleh. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Karena bencinya Nabi Musa terhadap kesyirikan, sampai-sampai Allah yang sangat agung itu dilemparkan hingga terpecah. Nah, ini kemarahan Nabi Musa terhadap perbuatan syirik tadi. Nah ini yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Menegakkan al-wala dan al-barra. Loyallah terhadap kebenaran dan membencilah terhadap keburukan. Kalau kita hidup dengan petunjuk al-wala dan al-barra, insya Allah kehidupan kita selamat Pak. Ya kenapa saya katakan demikian? Karena al-wala dan al-barra tidak hanya berlaku dalam urusan agama Pak. Al-wala dan al-barra juga berlaku untuk urusan dunia. Contoh misalkan ya, kita sakit Pak. Kita sakit. Ya. Apa yang mesti kita lakukan terhadap sakit kita? Ya al-wala dan al-barra. Apa al-wala untuk kondisi sakit? Kira-kira apa Pak? Al-wala untuk kondisi sakit ya kita mencintai obat-obatan. Ya Pak ya. Karena banyak orang sakit benci sama obat Pak. Banyak gak? Giliran obatnya pahit gak mau gitu ya, harus yang manis-manis. Jadi apapun obatnya cintai. Kalau misalkan kita dalam keadaan sakit, cintai obatnya. Kemudian apa al-barra dalam kondisi sakit? Pantangannya jauhkan.
Kayak gitu, Pak. Ya, jadi percuma kita makan obat, katakan satu genggam, ya satu genggam sehari gitu ya. Kalau pantangannya masih dilanjutin aja percuma, Pak. Ya, jadi nggak ngaruh gitu loh. Jadi al-wala dan al-barra itu kunci sukses, Pak, ya. Baik untuk kehidupan dunia kita, terkhusus untuk kehidupan akhirat kita ya. Jadi Bapak nggak mungkin mendapatkan sehat ya, secara logika ya, terkecuali ya kita bicara takdir ya. Secara logika Bapak nggak mungkin mendapatkan sehat kalau Bapak nggak melakukan al-barra terhadap pantangan-pantangan penyakit Bapak. Kalau Bapak nggak al-wala terhadap obat-obat yang mesti Bapak konsumsi. Jadi berlaku Pak al-wala wal barra dalam semua lini dalam kehidupan kita ya. Baik. Kemudian intisari ketiga yang mesti kita ambil di sini ya, bahwa sesungguhnya kita mesti menyadari syirik itu adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Ya, kenapa demikian? Pertama, syirik ini nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan taubat, Pak. Masih beda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa-dosa yang lain kita perbanyak aja amal ibadah kepada Allah, insya Allah dosa-dosa itu berguguran, Pak. Ya, berguguran. Tapi kalau syirik enggak, mesti dengan taubat. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, dosa syirik ini kalau misalkan dilakukan seseorang, ia keluar dari Islam, ia menjadi orang yang murtad, Pak. Beda dengan syirik, dengan dosa-dosa yang lain ya. Dosa-dosa yang lain enggak mengeluarkan seseorang dari Islam. Hanya saja dia fasik, itu aja, Pak. Ya, itu juga udah paling parah itu fasik ya. Yang dilakukan itu dosa-dosa besar, udah membunuh, berzina dan sebagainya. Fasik. Adapun murtad tidak. Murtad hanya bagi orang-orang yang melakukan dosa syirik. Ya, baik. Jadi intinya syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi sekuat tenaga ini mesti dihindari, jangan sampai terjadi pada diri kita. Baik. Kemudian intisari keempat, kita mesti mengetahui bahwa dari ayat-ayat ini Allah menegaskan adanya pengampunan terhadap dosa. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, Pak ya. Jadi pengampunan terhadap dosa ini nikmat yang sangat besar. Artinya apa? Apabila masih saja ada dosa yang belum diampunkan oleh Allah, konsekuensinya neraka, Pak. Ya. Jadi biar kata seujung kuku ya, ada dosa kita nantinya belum diampuni oleh Allah, seujung kuku ini akan menyeret kita ke neraka, Pak. Nggak ada cerita, Pak. Langsung ke surga dengan dosa biarpun seujung kuku. Ini mesti dibersihkan. Nah, kalau misalkan kita diampuni oleh Allah, udah lain ceritanya, ya langsung masuk surga. Jadi persoalan pengampunan dosa ini nikmat yang sangat besar. Kita berhak untuk surga. Kira-kira dosa kita udah diampuni belum? Kalau diampuni, orang-orang inilah yang berhak untuk surga. Kalau tidak diampuni, mampir dulu ke neraka, dibersihin dulu. Ya, kalau dosanya udah bersih baru diangkat nanti lalu dimasukkan ke dalam surga. Intinya orang-orang surga itu nggak ada dosanya yang belum diampuni, Pak. Semuanya udah diampuni. Kemudian di dunia ini pun ya Pak ya, kita ketahui bahwa pengampunan terhadap dosa itu adalah sumber dari nikmat. Ya, sumber dari segala nikmat, Pak. Makanya di surat Nuh Allah katakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada umatku, kata Nabi Nuh, minta ampunlah terhadap dosa-dosa kalian karena Allah Maha mengampuni. Kemudian di ayat berikutnya apa? Nabi Nuh mengatakan, kalau misalkan Allah telah mengampuni kalian, Ia akan menurunkan air dari langit. Sehingga apa? Tanaman kalian jadi subur, anak-anak kalian jadi banyak, rezeki kalian makin luas. Jadi rezeki akan meluas apabila dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dan keberkahan akan diangkat oleh Allah sehingga menjadi sempit kalau manusianya banyak melakukan dosa. Ini yang kita bicarakan di ayat sebelumnya, Pak ya, bahwa ada sebagian orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya. La tufsidu fil ard, kata Allah. Jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi ini. Apa yang dimaksud dengan kerusakan di situ, Pak?
dosa-dosa. Kata mereka apa? Enggak, kami melakukan perbaikan gitu ya, padahal melakukan dosa. Jadi dosa-dosa manusia inilah pada akhirnya yang akan mengurangi keberkahan rezeki makhluk yang ada di dunia ini, Pak. Ya, maka oleh karena itu apabila kita hendak memperbaiki tatanan dunia ini ya, taubat, bersihkan dosa-dosa. Insya Allah keberkahan akan turun. Sudah pernah kita ceritakan bagaimana kampung Sabah ya Pak ya, karena manusianya bertakwa kepada Allah, nggak melakukan dosa, bersih gitu Pak ya. Ya kampung mereka diberkahi banget sama Allah. Sampai-sampai kalau misalkan mereka panen korma itu nggak perlu manjat Pak. Ini dikatakan oleh Bapak Rozi ya, nggak perlu manjat. Kalau mau panen korma, itu tinggal bawa keranjang di pundak aja Pak, kayak orang panen teh. Udah jalan aja di kebun. Itu nanti pada jatuh tuh. Ya buah kurma itu pada jatuh. Giliran udah penuh udah bawa pulang. Begitu keberkahan kampung Sabah. Ya, makanya Allah katakan lau anna ahlal qura terkait kampung Sabah ya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kalau sebuah kampung betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, tidak melakukan dosa, kami pasti akan membuka keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Contohnya ya kampung Sabah tadi, buminya subur sampai-sampai nggak perlu manjat untuk mendapatkan buah kurma. Ya Pak ya. Jadi oleh karena itu kita harus perbaiki diri kita, kondisi hidup kita dengan cara apa? Meminta agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena ini sumber kebaikan. Ini adalah nikmat yang sangat besar ya Pak ya. Bahkan kata Nabi ini adalah salah satu pintu rezeki. Ya, pintu rezeki. Baik. Kemudian yang terakhir Pak ya, yang terakhir, jadikanlah standar kebenaran Al-Qur'an dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jadikan juga standar untuk keburukan ya Al-Quran dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengklaim ini terlarang kalau tidak jelas dari kitab Allah atau dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan ini kebenaran kalau nggak jelas dalam kitabullah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wallahu a'lam, ini saja yang bisa disampaikan. Insya Allah bermanfaat. Sudah lewat banyak Pak ya. Insya Allah pertemuan berikutnya ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih.